Selamat datang di Selasar Podcast bareng Saumi, Arcam, dan Robi. Oke, jadi hari ini ketemu lagi nih kita. ketemu lagi kita Oke, di iya, hari lagi Selasa nih. yang Betul. cerah banget. Cerah banget. Yap. Walaupun tadi agak mendung Mendung dan sedikit. hujan. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Robi? Aduh, ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa nih? Gue banyak yang pengen gue obrolin sih. Waduh, sebenarnya. asik banget. Oke, jadi hari ini karena beberapa pekan yang lalu kita baru saja merayakan Hari Anak Nasional. Oke. Jadi gimana kalau kita nggak bahas tentang anak nih? Boleh. Boleh, maksudnya Boleh, nih yang kita boleh. bahas. Karena kita bertiga belum menikah dan belum memiliki anak, jadi kita bahas anak orang lain. Kita bahas anak orang. Boleh. Oke. Jadi seru banget ya, beberapa pekan yang lalu kita baru saja merayakan Hari Anak Nasional nih. Tuh. Dan karena kita bertiga memiliki background mendidik anak-anak dan pernah menjadi tenaga pendidik, jadi kita rasa bisalah kita tuangkan dalam podcast hari ini. Boleh. Kita berbagi pengalaman ya. Betul. Jadi boleh Robi dulu Aduh, diceritain apa nih? pengalamannya apa, terus di mana, berapa lama lo Oke. mengabdikan diri dan teman-teman lo. Terus sebelum lo mengabdikan diri itu keadaan di lingkungan itu seperti apa, dan setelah lo mengabdikan diri outputnya bagaimana? Oke, jadi gue tuh mengabdikan diri untuk TAPN ya. Jadi di kampus kita itu ada yang namanya TAPN. Apa Tugas tuh? Jadi akhir. tugas akhir peduli negeri Betul. ya. tugas akhir Jadi untuk negeri. pengganti skripsi. Nah, Hmm. gue di situ mengajarkan anak-anak di daerah, boleh disebut nggak sih daerahnya? Boleh Oke. dong. Bekasi tapi yang ujung. Oh. Jadi deket banget sama pantai itu dia. Oke. Pelosok banget ya. Pelosok, lumayan Ah. pelosok, 2 jam lah di. Oke. Oke. Terus ngapain Nah, aja tuh? Di situ tuh ternyata masih ada beberapa anak yang masih kesulitan untuk membaca. Hmm. Bukan cuma membaca, cuman kayak membaca, menulis, calistung lah ya. Ya, jadi Anaknya usia berapa tuh? Diceritain dong. variatif sih Usianya. anaknya, mulai dari yang kecil banget tuh mungkin kelas 3 kali, nggak terlalu kecil banget sih Kelas sebenarnya. 3. Kelas 3 sampai ada yang SMP kelas 1 or 2. Oh, berarti ya usia 13, 14 ya. Sekitar segitu Iya, sih. iya. Terus gimana nih Bob pengalaman lu? Dan gue penasaran sih, kenapa lu memilih lokasi tersebut? Kalau Iya. lokasi tersebut karena itu masih di era Jabodetabek ya. Jabodetabek. Dan gue juga kayak Oke. awalnya kaget di daerah Jabodetabek masih ada orang yang masih kesulitan untuk membaca gitu. Ah. Jadi itu menarik banget sih. Tapi awalnya lu nemuin tempat itu tuh gimana Nah, sih? Oh, Nah, dari kayak- teman sih Oh, sebenarnya. iya. teman. Dari teman Jadi juga. rekomendasi Ya, teman. dari rekomendasi teman. Apa emang temen lu tinggal di daerah sana, atau temen lu pernah punya pengalaman di Iya, daerah dan sana? atau temen lu bilang ada apa nih di sekolah ini sampai butuh orang yang untuk yuk bantu ngajar di Iya. situ yuk gitu. Oh enggak, jadi teman gue tuh ada koneksi gitu, jadi guru. Hmm. Gurunya tuh ngajar di situ. Kebetulan itu tuh semacam kayak tempat les sebenarnya, cuman Tempat les. gratis. Oh, I see. Tapi iya, itu iya. ada tempatnya atau kayak outdoor gitu atau kayak ruangan? Saung. Oh, saung. Ya, jadi kayak sebelah rumah orangnya, si gurunya itu Hmm. dibangun kayak saung. Nanti mungkin bisa dimasukin fotonya Oke, kali ya. oke, nanti di tag ya di sini. Nah, kalau masih ada ya. Kalau masih ada fotonya nanti Jadi gua saung masukin. kecil doang gitu. Lumayan sih, lumayan besar segini nih. Oh, satu ruangan Satu ini. ruangan ini. Oh, gede. Oke, Lumayan besar. lumayan sih, besar. lumayan. Nah, kalau boleh diceritain ada berapa anak, ada berapa tenaga pendidik, terus ada berapa juga teman-teman lu yang ikut Oke. serta? Anaknya tuh lumayan banyak, ada 10 sampai 15 ya. Itu satu kelas. Dikit ya? Satu kelas. Maksudnya iya sih dikit ya. Dikit ya. Masa sekolah di negeri ya udah biasa yang 30 gitu. Iya, pokoknya ada 10 sampai 15 orang lah Itu satu tergantung kelas atau satu bangunan isinya satu segitu? bangunan. Oh, Jadi satu bangunan. Oh, itu campur. dicampur Oh. semua. Oke, terus Apalagi tadi kok gua berapa lupa banyak gitu ya? tenaga pendidiknya? Nah, tenaga pendidik itu cuma 1 orang. Oh, si kak- relasinya teman lu itu. si kakaknya itu. Si kakak. Oh, kakaknya itu udah tua kah atau seumuran kita atau di atas kita? Nggak jauh dari kita sih. Nggak Jadi jauh. dia tuh baru lulus. Oh, Pas gitu. di saat itu dia Saat baru itu lulus. ya, oke. Nah, terus bisa diceritain nggak sih Bob keadaan sosialnya gimana di Waduh. lingkungan situ? Gimana ya, sebenarnya gue nggak terlalu main ke sana banget ya, jadi gue Ah. kurang mengerti keadaan sosial di sana sih. Mhm. Cuman yang gue lihat di sana tuh agak gimana ya, gue ngomongnya ya, kurang berkecukupan Kurang, kali ya. oke. Berarti mayoritas profesinya apa? Ah, itu gue kurang tahu, mungkin Oh. karena di situ
deket laut mungkin Nelayan hubungan ya? dengan itu kali ya. Oh, Dan oke. juga di situ tuh katanya listrik baru masuk baru-baru ini. Oh iya. Oh iya, jadi Bahkan sebelumnya serius. Jadi tiangnya itu mereka Hah? tuh beli sendiri, Hah? pasang sendiri. Oh. Katanya gitu. Oh baru tahu gue. Terus biasanya kalau di sana sebagai sumber penerangannya apa? Kalau sekarang sih udah lampu ya. Enggak, waktu pas sebelum di atau ada cerita nggak? Kurang tahu juga ya kalau gitu ya. Lu nggak explore gitu kayak Nggak, dulu kurang gimana explore sih? sih, ya maaf ya. Oke. Berarti lu menginap atau pulang pergi nih, Bob? Gue pulang pergi kebetulan Pulang pergi. Oke, karena berarti masih di daerah Jabodetabek. durasi ya. ngajarnya tuh berapa lama? Per hari gitu? Per hari itu mungkin 2-3 jam. Oh, sebentar berarti ya. Nggak terlalu lama memang. Oh. Karena anak-anak di situ tuh juga kayak yang gimana ya? Nggak Sus- nggak terlalu fokus minat belajar dalam gitu ya. belajar. Oke. Apalagi depannya tuh kan lapangan bola. Jadi setiap Yeah. habis belajar tuh mereka main bola. Kadang-kadang kita main bareng, main bola bareng gitu. Malah jadi main bareng. Iya, berarti lebih lama durasi lu menempuh perjalanan ke lokasi tersebut. Iya, benar, Dibanding benar. ngajarnya ya. Durasi Benar, ngajarnya ya. benar. Oke. Terus apa nih Bob yang lu ajarkan kepada mereka? Ya basic sih sebenarnya calistung aja. Calistung. Tapi Oke. kerennya ya, ternyata tuh di sana banyak anak yang punya potensi. Apa tuh? Gimana? Jadi kita tuh ngikutin beberapa anak lomba-lomba gitu, ada lomba bercerita sama lomba puisi. Itu Oh, antar apa? keren juga. Antar Antar sekolah kah kayak atau kota apa? lah gitu. Oh, antar kota. Nah, tapi bukan yang besar ya. Oh. Nah, mungkin ada lomba kecil-kecilan gitu. Heeh. Entah antar kota, entah pokoknya nggak terlalu besar sih Oh, si lomba oke, itu. Dan oke. ada 1 atau 2 orang yang menang. Tapi Oh, iya? gimana cara mereka connect bisa ke lomba-lomba itu gimana? Siapa Kebetulan- yang menyalurkannya? Ada. Dari teman-teman sih. Oh, dari Jadi teman tahu kalau misalnya di sini tuh ada lomba, ikut yuk gitu. Oh, jadi ada yang ngajakin anak-anaknya tuh, anak-anaknya juga mau, Mau gitu. kebetulan excited banget mereka karena Oh, baru iya. pertama kali kan. Oh, oke. Oh, iya Dan sih, ternyata berani mereka loh. bagus. Berani loh. Bener. Hebat sih mereka. Oh, terus berarti itu kan pendidikan non formal ya? Non formal. Dan lu mengajarkan sesuatu yang related dengan pendidikan formal, which is calistung itu kan yang berguna buat kehidupannya mereka atau selama mereka sekolah gitu kan. Nah, terus ada nggak sih Bob misalkan kayak tantangan tersendiri selain dari minat belajar anak-anak tersebut yang mungkin dirasa lu dan kelompok lu kurang atau misalnya dari pertentangan dari orang tuanya sendiri? Nggak ada sih, sebenarnya lebih ke kitanya yang skill issue ya. Oh, skill Oh, issue. iya. karena kita nggak pernah ngajar sebelumnya nih. Oh, oke. Jadi masih bingung banget ini gimana Oke. cara ngajar yang bener gitu. Oke, sebenarnya gue tuh penasaran kan mungkin teman-teman yang belum tahu di Mercubuana itu TAPN atau Minum ya? ya tugas akhir perlu negeri itu ada banyak macamnya ya. Betul, Salah betul. satunya adalah pengajaran dan selain pengajaran juga ada kegiatan lainnya gitu kan. Nah gue penasaran gimana sih proses brainstorming lu dan teman-teman lu sehingga bisa memutuskan oke, kita buat TAPN pengajaran yang sedangkan lu mungkin tadi disebut di awal kalau belum punya pengalaman untuk mengajar gitu. Oke, sebenarnya karena kita tuh sebelumnya udah ada apa ya kayak program. Jadi ada program nasional namanya PHP 2D. Oh iya, oke. Oh, PHP itu. 2D. Kita tuh ada program di situ di sekolah juga. Kebetulan sekolahnya di Bantar Gebang. Nah, orang yang di Bantar Gebang ini kayak semacam minta lah kayak kalau bisa nih di sini ada sekolah lo. Oh, ada ada sekolah. bukan sekolah apa, tempat sekolah, lo. iya, pokoknya pendidikan non Pendidikan formal. normal iya yang kayak masih kesulitan membaca dan Oh, lain-lain. oke. Akhirnya ya udah kita kenapa enggak gitu ya nggak sih, namanya membantu. Terus habis itu juga dalam rangka skripsi atau Skripsi, TAPN ya, juga kan. TAPN. Jadi Ya kalian udah juga gas sambil sih. belajar juga nggak sih benar jatuhnya? benar. Ya oke. Terus berarti kan selama proses itu pasti dong membutuhkan dana. Dana. Nah, kalau boleh tahu nih sumber dana kalian untuk melakukan kegiatan pengajaran tuh dari mana? Pribadi sih. Dari pribadi. Uh-uh. Oke, kolektif berarti. Kolektif. Bahkan Oke. si dosen pembimbing gue itu sempat Turun keluarin tangan. dana juga. Oh, masya Iya. Allah, keren banget. Terus gimana respon beliau ketika lu mengajukan, kan awalnya pasti mengajukan tempat dulu dong. Nah, ketika lu bimbingan, bagaimana proses pengajuan tempatnya itu kepada Bu Dewi ya? Ya, Bu Dewi. aman sih. Aman ya? Itu kayak nggak ada. Apa Bu Dewi yang aman? Aman. Sangat menjawab ya, sangat menjawab ya. Itu tuh enggak, itu kayak nggak ada kendala apapun sih di nggak situ. ada sih. kendala ya? apapun. Kendalanya tuh Oke. cuman kayak kita skill issue aja untuk ngajar. Tapi gue lebih penasaran ke anak-anaknya sih di Iya, sana gimana, uh-huh. apa yang menurut lu culture shock, ternyata anak-anak di sana nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa gitu tuh, gitu gimana apa? Sebenarnya gimana ya, nggak terlalu jauh sama anak-anak yang kita kenal Pada umumnya pada umumnya aja Terus, sih. terus. Cuman di sana karena masih
itu sih karena masih sulit untuk membaca, jadi kita juga agak sulit untuk ngajarnya gitu. Karena kita masih bingung gimana cara yang tepat untuk ngajarin mereka. Karena kan ada yang bener-bener tuh kayak kesulitan banget lah. Nah, terus lu kan tadi diceritakan kalau ada anak-anak yang mungkin secara kemampuan berbeda gitu kan. Nah, apakah lu mengelompokkan mereka ke dalam beberapa kelompok dan lu membagikan sebuah metode yang disesuaikan dengan masing-masing kelompok tersebut, atau lu menyatukan mereka dalam satu tempat terus lu menyamaratakan metode yang lu pakai? Oke. Jadi karena kita skill issue ya balik lagi ya. Jadi kita masih menyatukan sih. Jadi kita tuh bener-bener nggak tahu gimana caranya ngajar. Itu sih sebenarnya. Jadi semuanya kalian satuin. Kita satuin. Terus kita kalian ngajar apa ajarin tuh? Ya kita pertama ngajarin yang general dulu nih. General itu apa? Contohnya? Kayak membaca ya. Basic membaca. Membaca berarti dari ABC, pengenalan huruf. Enggak sih. Oh, enggak pengenalan huruf. Maksudnya dari yang Kalimat kompleks lah ya. lah. Oke. Itu baru ketika mereka kesusahan kita tuh ngajarin satu-satu gitu. Oh gitu. Oke. Terus ada cerita menarik apa nih Bob dari kegiatan TAPN lu waktu itu? Wah, nggak ada. itu sih. Itu sih maksudnya itu udah sangat menarik bagi gue sih. Oke, Karena itu oke. pengalaman pertama gue. Berapa lama sih? Sekitar 3-4 3 bulan? Skripsi itu berapa bulan sih? 1 semester sih. Satu semester, ya satu semester. Masa Tapi mungkin sih? Nggak mungkin 1 enggak, semester. maksudnya kita datang ke situnya mungkin 3-4 bulan. Oh, 3-4 bulan. Oke. Datang 3-4 intensnya bulan ya. seminggu berapa kali? Sekali. Minggu Minggu sekali sekali. 2 jam. 2 jam. Iya, nggak terlalu sering ya, Nggak berarti terlalu sering nggak juga ya. terlalu intens juga Iya, ya. Nggak terlalu Tapi sering. anaknya sendiri ke kalian gimana respon yang positif kah, atau malah kayak ngapain sih gitu kan? Ada juga Justru bocah-bocah mereka gitu. seneng banget. Oh Sering gitu, banget. iya. Karena ada orang yang dengan secara sukarela gitu ya. Apalagi kan mengajari anak muda ya, mereka iya. mungkin anggapnya Iya, kakak-kakak bener sih. yang mau main gitu ya. Iya, dan itu juga sih karena kita kan metodenya juga ada bermain juga ya nggak sih? Oke. Pas kita selingin sama bermain lah. Oke, terus gimana respon masyarakat sekitar Bob terhadap kelompok lo? Mereka juga mendukung sih Mendukung kayaknya ya. ya, karena beberapa mereka tuh datang gitu kayak Oh, nge-support iya. kita gitu, Kayak ngasih nontonin makanan. anaknya. Oh, iya. iya. Ngasih makanan. Oh, Gitu-gitu sih. Iya. Oke, seru banget sih. Berarti emang dari cerita Robi ini bisa ditarik kesimpulan kalau memang masih ada ya ternyata daerah-daerah yang ketimpangan. Iya, gitu betul. Ya. Gitu karena ya memang nggak bisa dipungkiri ya konten-konten media sosial sekarang juga menurut gue cukup menyayat hati ya Bi, karena kalian pernah nggak sih lihat kayak di konten media sosial tuh yang anak yang udah di jenjang misalkan kayak SMP gitu, mereka perhitungan sederhana aja kurang. Oh Betul, iya, iya, betul. iya. Gue lihat tuh. Terus pengetahuan umumnya juga kurang. Pengetahuan umum maksudnya mungkin kalau misalnya kita dulu zaman sekolah ada pengetahuan sejarah, ada pengetahuan PPKN gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang harus kita kuasai ya pada saat itu ya. Cuman gua rasa sekarang ada penurunan atau degradasi dari nilai tersebut gitu. Jadi Betul, anak-anaknya jadi kayak mungkin motivasi belajarnya juga berkurang gitu. Dan minimnya pendidikan juga di daerah-daerah yang keterbelakangan gak sih? Iya. Apalagi daerah yang Bener. pelosok gitu. Iya. Itu kurang banget. Kurang Iya, banget. jadi yang Bener itu yang sih. bikin sedihnya itu sih. Maksudnya mereka harusnya punya ya ini ya. Ya, kesempatan yang sama gitu kesempatan ya. yang sama, Tapi betul. sayangnya belum bisa memfasilitasi Belum gitu bisa. loh dari entah dari pemerintah Iya, atau dari iya. mana Iya. gitu. Termasuk ini Sedihnya. cerita Iya. gua sama Nah, Shaw iya, juga deh, Bob. benar. Jadi kita juga Gimana punya tuh ceritain cerita. tuh? Iya, guys. bener. Shit. Oke, sorry. Oke, jadi gini Bob, gua waktu itu Iya, sama Xiaomi iya, sama-sama betul. ikut program yang namanya Kampus Mengajar. Oh, iya, Jadi buat iya. penonton yang belum tahu, Kampus Mengajar adalah program waktu itu masih menterinya Nadiem Makarim ya. Yap. Di situ Nadiem Makarim membuat program yang namanya Merdeka Belajar. Yes. Kampus Merdeka. Nah, jadi MBKM itu salah satu programnya adalah Kampus Mengajar. Betul. Terus gua dengan Xiaomi Iya. dengan beberapa teman yang lainnya Kita gitu coba ya. daftar lah. Coba daftar. Iya, karena kan seru nih gitu Iya. ya. Ada program mengajar, terus juga ya dapat benefit juga, pengalaman Benefit juga. juga, Jadi bener. kita mikir, apa enggak kita coba aja. Iya, Apalagi kan itu bener. pertama kali ya. Jadi kita Bener. bener first Bener. first First batch batch, ya, iya. percobaan, First batch ya, percobaan. First batch, bener. Cobaan gitu. Jadi Terus- kita coba-coba aja. Terus yang menariknya adalah gue nggak tahu kalau sama Xiaomi dan satu teman gue yang lainnya itu juga satu sekolah Iya. kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu aja kita daftar. Iya. Kita tahu nggak sih?
Seingat gue sih nggak tahu ya. Nggak tahu ya, kita jadi kita daftar masing-masing sendiri Iya, aja pas kan. Kita nggak ada yang tahu. pas udah pengumuman pengumuman kita baru tahu, oh dia ikutan juga. Iya. Cuma kita juga nggak tahu kalau Nggak kita satu tahu. sekolah Iya. gitu kan. Karena kita milihnya tuh ya udah masing-masing Iya, sendiri. benar-benar. Jadi benar-benar nggak tahu gitu Nggak bakal tahu siapa aja sama yang sekali, ikut gitu. nggak tahu. Oh iya. Iya. Gue waktu itu kompetitif banget. Nggak mau ada yang ini. Kok harus menang gitu. Nggak mau ada saingan. Iya, mau ada, gue nggak mau ada saingan lah gitu. Aduh, terus waktu itu kepilihlah SDN 3 Cisarua Iya, namanya, betul. Terus Bogor tuh. bukan. Nah, ini dia. Jadi awalnya gini awalnya, nih. awalnya. Awalnya, tapi ini POV gue ya. Iya, Gue iya. nggak tahu POV lu Iya, iya, juga iya, ya. iya. POV gue tuh kan kita kan boleh milih ininya kan Sekolah. sekolahnya kan. Berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah Ah. kita. Dan gue lihat itu yang daerah Jawa Barat tuh paling dekat itu ya ada namanya Cisarua, Cisarua. Terus gue bener. mikir, Terus? oh ya udah ini Bogor. Sementara gue di Bekasi masih kejangkau kan. Masih Oh, kejangkau. masih kejangkau nih, misalnya PP mau ke Bogor, ke Bekasi atau cuma nginep sehari gitu, pulang bisa lah gitu. Terus Terus? gue coba ternyata Hah? udah kepilih. Hah? Gue cari tuh Cisarua. Terus? Ternyata bukan Cisarua Bogor, ternyata Cisarua mana? Cisarua Purwakarta. Jauh ya, jauh. Dan itu taunya pas udah lolos kepilih. Udah lolos, ya. udah Pas lolos udah kepilih. kepilih, pas Udah nggak bisa ya, terjadi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa di Udah cancel nggak bisa dong. di-cancel. Kalau di cancel ya jatuhnya ya mungkin ya gugur gitu. Karena nggak bisa di cancel karena gue sama Xiaomi ini bukan beda pulau. Kalau teman-teman yang beda pulau itu masih diberikan keringanan, Bi. Oh, gitu. Jadi masih bisa diajukan banding biar satu pulau paling enggak. Karena gue dan Xiaomi masih satu provinsi, which is Jawa Barat. Jawa Gede banget tuh ya. Jawa Jadinya Barat ujung ke pastinya. ujung. Iya. Dan jadinya ya udah kita terjerumus Iya. kita ditempatkan Bener-bener. Tempatkan di situ lah ya. Dan Iya. gue hampir nggak jadi sebenarnya. Oh iya. Iya, fun fact gue hampir Serius? nggak jadi. Kenapa tuh? Jujur gue baru tahu di sini. jadi awalnya Nah, gue nyari tahu kan. terus Pas gue cari tahu itu di Purwakarta, gue lemes banget lah. Kayak gue juga soalnya gini, gue tuh sebenarnya orang tua gue strict parents. Oke. Jadi gue gue keluar balik malam aja tuh udah dicari Dicari, segala iya. macam. Gue nggak pernah dilepas kayak Oh, sono iya, gitu iya, keluar. iya, Udah iya. gitu nggak pernah. Tiba-tiba Purwakarta, nggak mungkin dong Iya, bolak balik nggak, Purwakarta nggak. atau enggak Purwakarta bolak balik seminggu sekali itu kan juga susah gitu ya. Itu gue bingung ya, aduh panik, gue gemeter, gue sumpah pas itu kayak Purwakarta lagi gitu. Terus kalau misalnya di cancel pun susah gitu ya. Terus juga nama baik gue juga kan kayak udah daftar Iya. terus udah keterima malah di Nggak cancel mau, gitu. Ibaratnya kayak orang dapat beasiswa tapi nggak diterima nggak gitu ya. Terus diterima. nama gue kan jadi takutnya jelek juga kan. Terus gue mikir juga nanti kalaupun emang gue dibolehin, gue gimana di sana gitu kan. Juga gue nggak pernah yang bener-bener tinggal di luar kota sendirian kayak gitu kan. Gue gimana di sana, gue sama siapa, terus jauh banget perginya gimana. Pokoknya banyak banget pertimbangan yang bikin gue aduh kayaknya gue nggak bisa nih, kayak gue udah hampir nangis gue kayak Oh udah iya? kayaknya gue Ini gue udah tahu gue. iya, sumpah udah kayak itu malam-malam gue inget banget abis pengumuman. Terus gue nangis tuh di kamar, gue bingung, gue nggak tahu gimana. Terus gue baru tahu kan ternyata lu keterima juga di situ sama Mega juga. Nah itu gue mulai kayak aduh ada temennya nih gitu, tapi tetep aja kita juga nggak dekat, kita juga nggak tahu gimana. Gue tetep nggak jadi nih. Gue bingung banget gimana cara ngomong ke bokap gue. Kalau nyokap gue kayak masih oke lah gitu, bokap gue yang strict gitu ya. Terus gue nangis kan akhirnya mungkin dia bokap gue nyadar. Terus akhirnya dia nanya kenapa. Akhirnya ya udah gue cerita aja tuh dengan muka gue yang udah mulas-mulas segala macem. Ternyata boleh. Ternyata boleh keren, guys. keren, Iya. Mungkin karena tujuannya mulia juga, Bener. Bi. Iya bener, dan maksudnya tujuannya jelas buat ngajar segala macam. Tapi gue bener-bener gak expect itu ternyata gue boleh. Dan kayak semua ketakutan gue kayak hilang aja Fitnah gitu aja pas ya. udah dibolehin. Padahal kan sebenarnya banyak faktor yang gue Banyak, takutin banyak, juga banyak, kan. banyak, Cuma banyak. pas bokap gue bilang kayak ya udah boleh nggak apa-apa. Jadi gue langsung kayak oh ya udah kena why not Wah. gitu ya. Terus kayak ya udah Bismillah gitu. Oke. Iya, terus setelah itu tuh gue sama sekali nggak tahu Purwakarta itu di mana. Fun fact, iya? gue belum pernah ke Serius? Purwakarta. Sama. Sebelum kejadian itu atau Oh, iya? sebelum kegiatan itu. Jadi tuh gue terus kan ada tuh dimasukin ke grup Telegram semua peserta yang lolos. Terus ya udah akhirnya gue cari info ketemulah dengan tiga orang yang sama. Cuman
kami beda univ gitu. Yes, jadi kita total ada 6 Mm-mm, orang. ada 6, 3 satu dari kelompok. kampus kita, 3 lagi Tiga dari Purwakarta Purwa- lagi ya. ada mereka dari Purwakarta. Iya, Yes. pokoknya tinggalnya di Purwakarta lah. Terus akhirnya untungnya mereka tahu dan mereka waktu itu sudah survei. Cuman yang bikin shock ada innalillahi, ini daerahnya benar-benar terpelosok. Jauh banget. Benar-benar. gitu. Itu aja mereka yang Jauh, survei jauh. aja mereka juga susah, surveinya Jauh, nggak ya? gampang. Iya, Iya. Wow. Mereka naik motor kan. Iya, kita berterima kasih banget sih sama Iya, mereka. Kalau mereka nggak survei bener-bener. dan kalau nggak ada mereka kita mungkin Iya, nggak bakal bener- nyampe ke situ. Bener-bener. Tapi di Maps ada nggak lokasinya? Enggak lagi. Ada serius? Mungkin kalau Ada. sekarang udah ada Udah, kali, iya. nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau dulu tuh nggak Dulu ada, nggak ada. nggak ada. Web sekolahnya aja biasanya kan sekolah punya website ya. Ini nggak ada. Tidak Bener-bener. nggak ada. Kita Iya. tuh nyari Google bingung ya ini yang mana Iya, sekolahnya ya. benar. Karena Perjuangan banget banyak, berarti. karena banyak Cisarua tuh ternyata nggak cuma Bogor, setelah gue cari. Iya betul. Kayak kemana aja. Iya, Jadi ternyata tuh waktu Purwakarta. waktu pas pemilihan sekolah itu nggak dijelasin alamat lengkapnya, Iya, nggak Bom. jelasin cuma ada Iya. Cisarua, Baba, SDN 3 Jawa Barat, udah. Iya, Jadi Jawa iya. Barat, udah. nggak ada yang gitu kalau di Purwakarta. Wajar sih kalian Kan? kakaknya Wajar Bogor tuh sih, aja. Iya, bujur kan. Kayak top of mind orang-orang Bener. Cisarua di Iya, masih Bogor, coy. Bogor. Gue Tapi udah safari lah ya. Iya, banget gemblong, terus Iya. bisa pulang. Iya, udah mikir ya, nanti kelar ngajar ke puncak. Iya. Kayak wah seneng banget Iya, seru hidupnya. banget, ya, asik gitu. Iya. Terus ya udah setelah itu cari-cari info terus akhirnya dapet lah waktu pas itu gue bingung banget kesonanya naik apa Iya, karena betul banget. transportasinya juga susah gitu Iya, kan. Terus ha-ha. waktu itu tuh bener-bener yang memungkinkan tuh cuman pakai kereta. Oke. Cuman karena bawaan banyak kan kayak bingung gak sih dia Iya, pakai iya, kereta betul, terus betul. mau gimana. Terus akhirnya ya udah akhirnya ketemu lah. Terus singkat cerita udah tuh berenam kita satu kelompok gitu kan. Terus setelah itu dikumpulin lah dengan ketemu orang sekolahnya ya Mi ya. Betul, betul. Ketemu orang sekolahnya. Terus juga ternyata Bob satu sekolah itu cuman punya 4 bangunan ya. 4 bangunan. 4 ruang kelas, 4 Empat ruang ruang kelas. kelas. Bangunan gede banget tuh. Iya, lumayan besar ya. 4 ruang kelas. Jadi Oh, iya. satu jadi 3 kelasnya itu diperuntukkan untuk ruang kelas, Mm-mm. satunya untuk ruang guru dan administrasi. Yes. Berarti cuma 2 ruang. Enggak, 4. Empat. Jadi 3 kelas, Tiga 3 kelas, kelas, tiga 1 kelas, ruang satu guru. ruang. Iya, jadi Iya, 4. Oke, sorry gua. Nah, Sebenarnya masih oke lah, masih Enggak lumayan. sih. Tapi maksudnya Enggak sih. dengan di pelosok kayak Iya gitu, sih. itu masih oke loh. tapi di kampung mbah gue nggak begitu. Purwakarta tuh masih Tapi kan jauh banget lah ya. Iya sih bener-bener. Terus udah tuh jadi satu kelasnya digabung antara satu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. iya jadi 3 2 2. Yes, itu dan itu benar-benar proses pembelajarannya nggak efektif sih. Benar. Gimana tuh? Karena lu bayangin aja satu kelas, terus anaknya itu kan yang rame ya. Jadi satu kelas itu bisa diisi dengan 10 sampai 15 orang. Terus itu tuh harus di-split gitu kelasnya. Jadi papan tulisnya 2 gitu, kanan kiri. Terus di tengah-tengahnya nggak ada pembatas, nggak ada Itu step di waktu yang apapun. sama. Di waktu yang sama. Jadi bener-bener kayak lu bayangin aja sekios apa situasinya. Iya, jadi Gitu kayak kita nggak? nggak ada yang tahu ya ini sebenarnya kelas mana, kelas berapa, kelas berapa. Iya. Cuma kayak ini 1 2, ini Iya, 3 1, 4, 2, ini iya. 5 6 kayak Akhirnya, gitu. Ya udah selama itu juga waktu pas awal-awal tuh bener-bener kayak ini ya keadaan kelasnya juga memprihatinkan sih ya. banget ya. Jadi kita di situ malah jadi kita yang beres-beres segala Beres-beres. macem, buku-buku tau gak? Kan kita sampai bikin Iya, kan rak-rak perpustakaan. buku. Jadi sebenarnya sana tuh banyak banget buku. Cuman kayak terbengkalai Nggak gitu aja. terawat, nggak Iya. terawat, Bo. Penuh debu segala macem. Jadi Iya. nggak ada yang mau baca Iya. juga. Padahal banyak buku di situ. Terus 1 minggu pertama ya itu tugasnya adalah bebersih. Iya, jadi kita 1 minggu itu nggak ngapa-ngapain, kita bersih-bersih, fokus. Bersih, fokus. Kita renov gitu, renov Renov. sekolah gitu. Renov bener-bener Iya. kayak Keren. Bener-bener kita dekor lagi itu ruangannya, buku-bukunya segala macam Bener. supaya mereka juga ada minat baca juga karena Yes. yang kita temuin itu ternyata masih sama. Jadi mereka masih banyak yang belum bisa baca juga bahkan sampai di kelas 6. Oh, Bayangin. Jadi kita bingung ya ini gimana cara mereka Yes. naik kelas kalau mereka Iya. belum bisa baca Iya, sampai kelas 6 iya. gitu loh. Iya, Bener-bener. terus yang Hmm. menyedihkannya lagi Bob itu tuh ternyata di sana itu ya memang karena masih pelosok ya, jadi banyak anak-anak yang setelah lulus SD gitu ya, mereka nggak lanjut, Oh, nggak iya. lanjut Iya, ke jenjang benar-benar. berikutnya, tapi mereka memilih menikah atau mereka Wow. memilih untuk ikut orang tuanya ke kota merantau dan bekerja. Iya. Dan betul. SD? Iya. Yes, what do you expect sih, maksud gua kayak lulusan anak SD disuruh bekerja, mereka juga belum lancar baca tulisnya segala macam.
Jadi bener-bener anak-anak mudanya di sana jarang banget ya. Iya, jarang banget. Paling bisa dihitung jari lah. Karena mereka lulus SD langsung ke kota Merantau, kerja, langsung iya, kerja. merantau. Jadi mereka juga mindset anak-anak di situ kayak gitu. Nggak ada yang punya mindset apa sih kuliah gitu, nggak ada Iya, sama iya, sekali iya, kepo tentang bener, kuliah, bener. tentang sekolah SMP, Bener, SMA tuh bener. nggak ada. Jadi mereka Bener. mikirnya ya kalau kita kelar SD, ya udah kita kerja abis ini. Jadi mereka nggak tahu. Tapi di sana ada SMP sama SMA nggak? SMP ada, SMA Jauh ada, lagi cuma ya, jauh. jauh Oh, lagi iya, Jauh. ada. Jalannya bener-bener terjal banget. Jadi buat gambaran teman-teman dan Robby juga, jadi itu jalannya seterjal itu ya. Jalannya parah banget. Apalagi kalau dengan hujan itu dia berlumpur parah, terus Iya. bebatuan, Jadi sampingnya juga langsung ke jurang Yes. gitu karena dia emang masuk ke bukit dalam ya, bukit ya, perbukitan, iya, perbukitan. dalam perbukitan dan sekolah itu tuh di dasar ya, dekat bendung, dekat sungai apa sih yang di Bendungan Purwakarta itu? gitu-gitu ya. Iya, dekat itulah pokoknya. Terus ya udah di situ benar-benar yang kayak akses ke sekolahnya terbatas. Jadi guru-gurunya pun rumahnya jauh ya, Mia. Oh iya. Iya, ada yang jauh. Ada yang jauh, ada yang juga jauh. benar-benar orang di situ, orang Iya, di situ. bener-bener. Ada yang jauh, bener-bener kayak perjuangannya sih, salut Iya, banget. benar-benar. Itu by the way jalanannya udah beton atau? Oh, tidak. Oh, iya. Oh, tidak. Jalanan tanah gitu, Oh Bo. iya, serius. Iya. Tanah batu. Oh, Iya, batu, batu. ya? Iya, batu. Udah Dan kayak- batu yang gede-gede jalan- itu. Jadi kita kalau bawa motor udah Iya. Jadi tuh sekolah kami itu, Bob, jadi ke sono lebih deket ke arah sungai ya, ke arah Yes, sungai. yes. Jadi Iya. Sorry. By the way, kalian yang ngajar doang atau gurunya? Ada gurunya, ada Oh, oke, gurunya. oke. Teacher assistant. Ah. Nah, jadi itu ada di belah lah ada pembatasnya sungai, terus di sebelah sana ada kampung lagi. Nah, sekolah ini lebih dekat ke kampung sebelah dibandingkan ke daratan yang ke sono. Gitu. Jadi ada satu murid yang rumahnya kan di seberang sana ya. Oh iya Banyak gak sih kalau bener-bener. itu? Iya, jadi dia tuh kalau sekolah harus menyeberangi Iya, harus danaunya pakai itu, kapal. iya pakai kapal. Iya, harus pakai kapal. Iya lagi. Perahu kali ya, perahu Iya, ya, perahu. Apa bargas ya Apa disebutnya? sih namanya? Bargas kayak bargas. Ya kayak gini nih, kayak gini. Ya, kayak gini. Kayak gini deh bargas. Terus itu tuh lama, Bo, Iya, karena lama. harus nungguin bapaknya ya cari nafkah dulu. Iya, pulang terus kerja segala pulang macam kerja. kan. Jadinya dia kalau misalnya teman-temannya udah pulang, dia tuh telat. belum balik karena dia Belum nungguin balik. ayahnya dulu kan. Iya, nungguin ayahnya dulu. Jadi kita suka kayak ayo sini dulu gitu ya. Iya. Masalahnya kan kita emang tinggal di sana juga kan Tinggal di jadinya. sana, tinggal di sana. Jadi dia sama cowok-cowok ada Iya, rumah ada sendiri, rumah gue sendiri. main tim cewek-cewek tuh ada tempatnya sendiri. Jadi kayak tapi kita nggak terlalu jauh juga. Iya. Jadi kita ya, di Bisa lah. rumah warga gitu, bener-bener rumah warga. Kayak buat di rumah warga dia. Itu rumah bekas warung. Bekas warung yang Iya, tapi kan bekas Tapi kan warga, punya iya, warga, warga, ada ya, warga tetap ya. sih bener-bener Iya. yang terbuka. Iya, jadi awalnya kita kesana juga fun fact ya, rumahnya rumah kosong yang Bener, rumah bener-bener kosong. usang. Kosong. Berarti kalian renovasi 2 kali nih ya? Dua kali. Itu udah renovasi. capek perjalanan Iya, dari udah, rumah iya. ke Purwakarta. Pas masuk rumahnya. Terus pas masuk ke rumahnya Kenapa kayak inhale, exhale ya kan. Karena bener-bener kayak gue harus Sebenarnya ditawarin Gosok-gosok. apa nginep di rumahnya RT-nya Iya, ya. iya, bener. Cuma kan kita nggak enak karena Nggak itu enak, rumah rame, keluarga dia kan. iya. Rame. Sebenarnya dia enak rumahnya Iya, gitu. itu Cuma rumah paling bagus. itu paling bagus sih. Rumah paling bagus di sana. Iya. Karena ada kipas anginnya. Oh Iya. iya, kalau bukan kipas angin langka banget. Semua langka banget. kipas Jadi kalau rumah dari kipas anginnya tuh Iya. wow. Wow. Dan di sana ya emang yang ya bisa dibilang paling tajir sih. Iya. Paling makmur lah. Ada ya? Iya, Paling paling ada dan pemikirannya juga alhamdulillahnya paling Beda, maju. ha, gitu. ha, ha. Jadi beliau itu lebih terbuka dengan Iya, pokoknya kita kalau Wah. komunikasi dari awal tuh sama Iya. beliau lah gitu. Ya, terus waktu itu uang kami tuh habis, Bob. Jadi karena ke kota itu lama dan terjal, jadi nitip duitnya. Gimana jadi, tuh maksudnya? Jadi bilang kayak bilang uang Xiaomi habis. Jadi Xiaomi bilang ke orang tuanya, tolong transferinnya ke Iya. ibu, ibu. Iya, jadi dia yang narikin. Iya, narikin. Ya Indomaret yang kejam itu. Iya, karena beliau kan emang buka warung. Iya, dan dia emang oke. bolak-balik Iya, juga gitu kan, sering sering bolak-balik. bolak-balik. Jadi kayak ya udah emang dia Iya, sering. terus harusnya tuh ada biaya adminnya lah 10.000, cuman karena yaudah nih Butuh ya, namanya TI butuh. ya, TI. Yaudah TI Im kasihan. banget, Im. Dia sangat penyelamat kita. Iya, selamat banget, love TI. Gitu, jadi bener-bener kayak ya gimana ya, sebenarnya miris ya. Iya, iya. Dan harapannya sih semoga semakin baik infrastrukturnya, Pasti, terus pasti.
kualitas gurunya juga nggak yang sejomblo Iya, itu. jadi awalnya emang sebenarnya kita tuh kesana tujuannya untuk lebih ke ngajarin gurunya sih, lebih kayak Iya. bukan ngajarin, lebih tepatnya memberitahu kalau ada metode ini loh untuk cara mengajar gitu. Sebenarnya kita lebih fokus ke gurunya Iya. awalnya, Awalnya. tujuannya gitu. Karena kan kita mau ngasih tahu ke teknologi juga Yes. kan. Sebentar. Terus awalnya kita kebut ke Iya, gurunya jadi doang kayak nih. agen pemerintah kita Agen bisa- pemerintah Oke. buat kita nyalurin ke gurunya, nanti gurunya yang nyalurin ke Iya, anak-anaknya. Jadi kita sebenarnya mereka. harusnya nggak berinteraksi langsung sama anak-anaknya gitu, Iya. karena emang kita fokusnya ke gurunya supaya waktu itu dengan ada tujuannya juga lebih ke fokus Literasi, literasi dan numerasi, numerasi gitu ya. digitalisasi sih Dan sebetulnya. digitalisasi, jadi kita emang fokus ngajarin kayak buat PowerPoint, Microsoft gitu-gitu supaya guru-guru di sana tuh lebih aware sama teknologi gitu, dan lebih bisa dia lebih bisa memudahkan mereka juga kalau misalnya ada UN atau ada apa, atau mungkin pemerintah mau ngasih sesuatu apa Yes. secara online, mereka tuh ngerti gitu. Karena Benar. mereka nggak ngerti cara nge-zoom gimana, cara email karena gimana. itu zaman covid ya. Iya, itu kita juga kebetulan awal covid tuh enggak, tahun- tapi awal belum. Belum. Pas sudah Pertengahan. iya sudah tengah Pertengahan kita lah, udah mulai Covid covid. lah ya. Tapi mereka emang bukan karena covid juga, karena emang mungkin di pelosok gitu, jadi mereka Iya, juga nggak akses terlalu aware informasinya sama susah. teknologi gitu. Internet pun juga terbatas nggak sih? Iya, Nggak iya, semua bener provider tuh bisa internet di sana gitu. Bener banget. Terus iya, makanya dari situ tuh karena akses informasinya sulit, terus jadinya kita juga terpacu buat bikin metode pembelajaran yang seatraktif mungkin. Iya betul, karena pas kita lihat ke anak-anaknya, loh ternyata maka belum pada bisa belajar, belum Iya. pada bisa baca, belum bisa ngitung. Kita jadi, wah ini udah nggak bener nih, udah nggak bisa nih, kan sih kita juga jiwa-jiwa kita tuh, wah nggak bisa nih gitu. Jadi akhirnya kita ikut turun mengajar Iya, ke mereka, fokusnya dan kita tuh- akhirnya nggak bagi-bagi, misalnya kita dia kelas berapa, gua kelas Yes, berapa gitu. benar. Harusnya enggak, cuman kayak karena kita mikir kayak udah nggak bisa nih kayak gini, kita harus membuat perubahan di Iya, di benar, situ gitu. Jadi kita nggak bagi-bagi supaya kita bisa fokus ngajar, setidaknya sampai mereka bisa baca dan Benar, hitung benar. deh gitu, karena kan kita juga fokusnya waktu Yes. itu literasi dan numerasi kan. Informasi, bener. Iya, bener. Terus metode yang kalian yang tadi harus kalian ajarkan tersampaikan nggak ke guru-gurunya? Alhamdulillah Iya, tersampaikan. jadi kita 2 kali. Jadi kita ngajar dulu nih dari Yes. pagi sampai siang, pas sudah Baru mereka siangnya. anak-anaknya pulang, kita baru ke gurunya. Oke. Jadi gurunya kita suruh stay dulu Iya, untuk kita iya. lakukan penyuluhan, karena kan kita juga punya tanggung jawab Iya, dong, karena benar, kita benar, juga benar, di benar. situ kan tiap hari harus ada update ya, Iya, harus ada update hari ini kita ngapain Logbook, aja ya, namanya ada logbook. yang Kita namanya kasih logbook. Jadi kita tiap hari tuh update hari ini kita ngapain, besok Iya, kita ngapain, benar. terus pelajarannya hari ini ngapain, itu selalu ada dipantau recap. juga. Jadi kita punya apa yang namanya logbook. orang yang ini juga Sistemnya. DPL. iya DPL kita. Udah tahu. Dosen penanggung jawab lapangan. Iya, ibaratnya pembimbing kita lah, dia Yes. juga yang mantau logbook kita gitu Iya, loh. benar. Tapi dia nggak di situ apa di situ? Enggak, Enggak. karena Oke. beliaunya pun dosen ya. Namanya dosen pasti aktif Iya, mengajar. iya sih. Iya, benar. jadi dia datang awal, terus mungkin pernah sekali juga datang. Iya, Habis 2 itu kali, terakhir 2 ya? kali. Terakhir datang nggak? Terakhir datang, pelepasan itu Jadi datang. awal sama terakhir doang. Terakhir. Terakhir doang. Sisanya kita by chat doang sih. Iya, Paling kita ngeluh-ngeluh gitu ya, Pak, gini-gini. Iya. Kita nge-zoom juga, paling Iya. paling kita nge-zoom sih sama mereka Komunikasi. komunikasi. Karena ya bisa dimengerti lah ya, karena Iya. DPL kami itu dari Bandung. Oh iya jauh Dari banget ya. Bandung ke Purwakarta. Terus Ya lumayan sih. Lumayan ya, Lumayan. sejam lah. Iya gitu. Iya. Nah, kalau gue sih melihat fenomena kayak gitu ya, seharusnya bisa menjadi bahan refleksi kita bertiga juga. Betul. Karena ya alhamdulillah kita sedari kecil mendapatkan pendidikan yang paling enggak tuh terarah. Iya, iya. Terarah, dan gurunya itu lebih bisa ini ya berinteraksi. Terus juga kan kalau yang zaman sekolah dulu ada BK, terus Benar, orang benar. tuanya dikasih pengertian, dikasih kayak penyuluhan, kayak arahnya ini harusnya ke sini loh Pak, Bu. Karena gitu. emang guru tuh ngaruh banget gak sih? Ngaruh Dan banget nggak sih, cuma Beb. guru, Setuju. orang tua juga kan. Yes. Yang Ya, paling ya penting bener. tuh orang tua kan yang pertama gitu. Dan kita melihat ya namanya kayak gitu kan, orang tuanya juga cuek-cuek aja sama anak-anaknya. motivasi orang tuanya Iya, kurang. belajar juga ya udah suka anaknya aja gitu. Iya. Jadinya orang tuanya begitu, gurunya begitu, anaknya pun begitu Iya. gitu, dan itu semua Iya, iya. mempengaruhi gitu, aspeknya Benar sih. banyak gitu ya. Jadi kita juga mau ngebantu, paling kita juga nggak akan bisa ngerubah 100% Iya, gitu. iya. Kita juga cuma bisa melakukan perubahan kecil doang Iya. gitu. Dengan harapan kita bisa ada yang lanjutin gitu kan. Dan menurut gua untuk melakukan perubahan dengan rentang waktu 3 bulan Iya, ya, kita cuma 3 bulan waktu itu itu. kurang sih. Kurang banget. Karena benar-benar kayak bulan pertama itu proses adaptasi ya, adaptasi dengan lingkungan,
dengan masyarakat. Dan mereka ke kitanya juga. Iya, dengan anak-anaknya gitu. Dan pendekatan anak-anak itu kan susah-susah gampang ya. Jadi kalau ada anak-anak yang bukan nakal ya, misalnya lebih effort lah, itu lebih butuh waktu gitu. Dan betul. kita juga harus cari celahnya biar bisa quote and quote ya masuk ke dalam hati mereka tuh gimana. Iya. Biar proses pembelajarannya bisa dipahami dan dimengerti gitu. Benar, karena susah gampang sih, karena kan tiap anak Iya, juga punya bener banget. beda-beda ya. Ada Iya. yang satu cepet nangkep, ada yang satu lama. Tapi kan kalau misalnya kita ngikutin yang lama terus, kasihan dong yang udah cepet Iya, udah ngerti, bener, jadi bener. nungguin temennya. Bener, Sementara kalau bener. kita terlalu cepat, yang lama juga kasihan Iya, dong. Jadi kadang iya. tuh kita sampai bikin 2 kali ya. Jadi yang Iya. mereka nih yang udah bisa, ya udah nanti kita yang belum bisa kita suruh Iya, ke tempat kita. iya. Ada yang sampai kayak datang ke tempat kitanya gitu loh buat Iya, belajar buat lagi. belajar. Iya, karena kayak kita juga ini kan pengen Semangat gitu, ya, kita kita juga jadi semangat semangat, ya. kita jadi Soalnya semangat akhirnya. dan mereka juga alhamdulillah sih pada mau sih, Iya, walaupun kita pada kadang mau. suruh-suruh dulu kayak ayo bener belajar Iya, gitu. iya, Cuman bener-bener. pada mau sebenarnya Iya, gitu. pada akhirnya ya mereka mau gitu. Dan waktu itu tuh ada kayak jadi tuh karena dekat dengan sungai gitu ya. Jadi suka ada ini pengantaran bibit benih. Gimana tuh Benih maksudnya? ikan, bibit benih. Oh iya. Iya. Jadi di sana ada semacam penangkaran ikan gitulah. Gua kurang paham juga ikan apa, cuman suka datang dari Kota kota ya lah. dari kota buat Iya, buat disalurkan iya, lah gitu. disalurkan di waduknya Sungai. itu di tempat penangkarannya. Dan itu tuh anak-anaknya tuh diberdayakan. Iya. Iya, Jadi mereka pada sering. bantu-bantu Pada nyangkut-nyangkut bantu, segala macam, sebenarnya kayak terus. dibayar gitu 2.000 Iya, ya. 2000 dan itu tuh berat loh. Gue waktu itu pernah coba ngangkat, itu berat loh, Bob. Kalau misalnya lu mungkin pernah ke pasar ikan gitu ya dengan ikan-ikan yang ada di plastik-plastik besar gitu. Itu. Ya itu kayak gitu Nah, gitu. jadi kayak mereka yang bawa. Dan itu Tapi tuh mereka seneng. rutin ya, Iya. rutin. Jadi waktu itu pernah lagi sekolah ada ada pengantaran benih, ya udah kabur semua muridnya. Semua? Iya, hampir semua ya, terutama yang cowok-cowok ya. Karena ya udah motivasinya ya udah terbentuknya Iya, harus cari benar. Iya, duit, uang buat gitu, harus iya. uang. Sampai pernah juga sih agak tersentuh pas waktu itu ada yang ngomong Gimana tuh? kayak ada namanya satu anak namanya Adi. Wah, Jadi dia tuh bilang kayak, "Kak, emang kalau udah sekolah emang harus kuliah kayak gitu? Emang kuliah ngapain? Terus emang kuliah ada kakak nggak ada kayak gitu? Terus kuliah ngapain sih Kak? Nggak usah Iya. kuliah kan iya. kan kerja kayak gitu." Jadi mereka tuh mindsetnya emang taunya habis kelar sekolah itu kerja, nggak ada Nggak ada sekolah jenjang lagi, kuliahnya, nggak ada nggak ada kuliah jenjang tuh nggak kuliah. ada, jadi nggak ngerti juga kuliah tuh apa gitu. Itu sih miris dan sedihnya gitu. Iya, terus ya karena kita juga tinggal di sana, jadi kita berbaur dengan masyarakat. Iya, ya. kita sama kenal sama keluarga-keluarga Iya, juga. keluarga di sekitar situ dan kita perlahan ya memberi pengertian, kita juga kasih tahu. Kita juga memberikan contoh, ya ini kita Yes. anak-anak kuliah nih Iya, gitu. Jadi benar. biar anak-anak tuh termotivasi Termotivasi. juga. Nah, Oh, bener, ini bener, kalau bener, kayak gini bener. kakak-kakaknya kuliah nih Iya. gitu loh. Ada namanya jenjang kuliah gitu. Bener, jenjang universitas gitu. Ya gitu ya, karena ini ya keterbatasan informasi sih. Ketebalan bener-bener. informasi dan orang tuanya juga Iya. nggak ada informasi tentang Iya, kayak benar, gitu juga. benar. Dan mungkin dari daerahnya juga nggak Iya. ada informasi tentang sekolah-sekolah, pendidikan segala macam. Iya. Ya, banyak pengaruhnya banyak banget. Jadi tuh orang-orang sana tuh jadi kayak semacam menaruh harap kepada ini Iya. kelompok-kelompok itu. Jadi pas kita datang tuh harapan mereka langsung membuat anak mereka tuh menjadi Iya, jadi cerdas. unggul, jadi cerdas. iya, gitu. lebih cerdas. Sedangkan itu kan perlu waktu ya. Iya, betul, Mau dan gimana 3 pun bulan itu perlu waktu dan kurang juga sih. kurang jujur Iya. kurang banget. Mungkin harus banyakin program di situ kali ya. Program di situ Betul. iya. Jadi harusnya tuh sebenarnya abis kita tuh ada yang ngelanjutin. Oh, gitu. Harusnya ada yang lanjutin. Cuman kan, Cuman kita kurang tahu ya nggak iya, ada. nggak Kayaknya ada. nggak ada yang lanjutin ya. Nggak Tapi ada. harusnya kalau dari programnya itu harusnya tetap ada yang lanjutin. Karena kan Betul. nggak bisa dong kalau 3 Benar. bulan langsung di stop kayak gitu, harus tetap ada yang lanjutin. Apalagi mereka butuh banget ya. butuh banget. butuh banget. Butuh banget orang yang sabar juga sih. Kalau nggak sabar Iya pun ya, nggak bisa benar-benar. jadi. Itu butuh kesabaran, Iya. energi yang banyak karena draining. Iya. Pasti sih. Dan dari itu tuh gue jadi kayak semacam refleksi diri juga kayak ternyata jadi guru itu susah ya. Iya benar-benar. Karena selain harus menggali materinya, mencari informasi materinya, kita juga harus paham situasi anak-anaknya. Iya, gini kondisi anak-anaknya kan Iya, tiap orang kan benar. anak beda-beda ya. Benar. Dan dari situ pun jadi kayak bersyukur ya, maksudnya bisa mendapatkan pendidikan yang Cukup layak cukup ya. layak gitu ya. Terus juga yang gapnya nggak yang terlalu jauh gitu dan waktu itu yang menjadi sorotan gue adalah itu kan daerahnya dekat dengan ibu kota provinsi ya, dekat dengan Bandung gitu, walaupun cukup lama tapi
ternyata masih ada loh daerah-daerah kayak gitu. Yang mungkin kurang mendapat perhatian lebih gitu. Jadi ya proses informasinya juga kurang. Dan waktu pas gua ke sana ada satu guru yang lagi meneruskan jenjang kuliahnya juga. Itu iya keren, semangat juangnya itu benar-benar yang tinggi. Dan bahkan gitu. anak-anak di sana tuh sebenarnya banyak yang kreatif loh gitu. Banyak yang kreatif, Kita pernah yang nyuruh gambar gitu, ada yang gambarnya bagus loh gitu. Iya, bagus. jadi sebenarnya banyak potensi yang bisa digali dari mereka gitu loh. Cuma mereka juga nggak punya akses untuk mengeluarkan itu semua gimana gitu. sih cara potensi, Iya. terus gimana sih caranya bisa mendapatkan akses informasi kayak gitu tuh menurut gua. Tapi sedihnya situ iya, sih sedihnya di situ, harusnya ya. punya banyak potensi, tapi karena keterbatasan fasilitas, jadi mereka terhalang untuk melakukan potensi-potensi mereka yang harusnya bisa keren banget gitu ya. Bener-bener. Jadi kalau dari poin gue dan Xiaomi kalau kayak gitu nih Bob. Nah kalau dari lo sendiri melihat fenomena yang kayak gitu lo gimana nih Bob? Jujur cukup miris banget ya. Apalagi kan sebenarnya kita tuh nggak jauh dari ibu kota. Iya. Ya lu di Bandung nggak Iya. jauh dari ibu kota provinsi. Dan gue Bekasi nggak jauh dari ibu kota. Dan ternyata masih ada orang-orang yang gimana ya, kurang Iya. beruntung kali ya. Beruntung bisa dibilang kayak gitu. Iya. Jujur miris banget sih. Iya, jadi gue sangat berharap sih pemerintah bisa lebih aware lagi sama daerah-daerah yang di pelosok-pelosok sana, dan Menteri Iya, Pendidikan juga lebih aware lagi sama Iya. anak-anak itu. Nggak usah banyak-banyakin apa ya, yang sibuk-sibuk keluar negeri segala macam. Ini dulu deh, dalam negeri dulu deh dibenerin gitu. Masih banyak loh yang butuh pendidikan gitu. Dan juga mungkin aksesnya kali ya, bisa Aksesnya. dibenerin aksesnya. Iya benar tuh. juga akses terus perbanyak sekolah juga, terus perbanyak guru juga, dan guru juga tolong banget lebih dihargain lagi. Menurut gue banyak gak sih guru-guru yang menurut gue gajinya tuh Kurang kecil sejahtera banget. Iya Apalagi gue honorer kan. bener kayak sedih Kurang banget, padahal mereka kan sangat berjasa gitu ya, tapi Bener. kenapa kayak kurang gitu loh Kurang. honorer. Iya apalagi honorer ya. Iya. Terus ya mungkin ini ya karena kita udah menyinggung honorer nih, jadi gue punya cerita gini. Kenapa? Jadi tuh gue punya beberapa kenalan lah. Heeh. Dia kerja di sektor pendidikan dan kerjanya sebagai guru honorer. Dan menurut gue kerja sebagai guru honorer itu gak cukup gitu. Iya nggak cukup. Banget sih. Iya, karena gaji per bulannya itu under 1 juta coy. Iya benar. Gue bahkan gue pernah ngeliat yang 300.000 sebulan. Iya. Itu kan gue juga sekitar 500 gitu Iya, sebulan loh. Sebulan. Dan itu Senin sampai Sabtu. Ih, bener Sumpah, banget. gue pas denger miris banget sih. Bener banget. Sumpah, terus kayak gimana caranya. Jadi tuh ya makanya ya mungkin salah satu faktor kenapa masih banyak ketertinggalan gitu ya. Ya mungkin karena faktor gurunya juga kurang diperhatikan. Iya betul. Bener sih. Gitu. Iya weh. Terus udah kayak gitu ditambah banyak infrastruktur yang kurang memadai, terus juga sarana prasarana yang kurang juga gitu kan. Jadi ya itu makin memperburuk sih bisa dibilang gitu. Nah kalau dari lu sendiri yang tadi di Bekasi itu keadaan gurunya tuh gimana Bang? Karena ini cuma satu orang ya, karena ini kan informal ya. Hmm. Jadi keadaan gurunya juga ya sebenarnya oke-oke aja sih. Oke. Jadi tuh gurunya dia ngajar di tempat lain? Enggak, dia kebetulan juga bukan guru sebenarnya. Oh bukan guru? Cuman emang ada beberapa keluarganya yang guru. Oh gitu. Iya, jadi mungkin dia ngelihat kayak oh di sini masih banyak yang masih belum bisa baca, masih belum Keren bisa juga ya tulis. dia satu orang tapi Iya. bisa bikin sampai gitu ya. Akhirnya dia tuh ya udah dia buatlah si apa namanya tuh kalau nggak salah pondok baca apa. Oh pernah baca, keren banget. Terus kalau dari lu dan teman-teman lu gimana nih Bob? Apalagi mungkin dari teman lu cerita atau mungkin ada kisah yang bisa lu bagiin nggak? Kayak dari teman Ada lu- kejadian apa gitu sama anak-anaknya gitu. Nggak ada sih, paling itu aja sih kalau Oh, iya. kejadian sih sebenarnya biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu gimana banget. Karena kan sebenarnya tempatnya juga nggak yang mungkin sepelosok kalian gitu ya. Oh. Karena ini masih di Bekasi yang jalannya juga masih Udah beton, bagus udah lah. lumayan bagus lah ya. Kalau Cuman kita memang tiap hari ada aja ya. Jadi ya ada dramanya terus ya tiap hari. ada aja gebrakannya. Ada gebrakan Benar. anak-anak itu gitu. Tapi mereka kemarin kalau nggak salah mereka masih ada pengajian ya. Kalau di Iya, kita ya. masih pengajian. Kalau kita Pengajian. Tiap, iya. tiap sore. Jadi kayak TPA lah, kayak TPA. TPA lah gitu. Tapi tuh alhamdulillah masih ya di situ ya. Masih. Keren. Makanya itu yang mungkin sebagai benteng moral ya. Hmm. Gitu. Terus juga mungkin karena terbatasnya akses itu, jadi kayak perubahannya itu nggak sebegitu signifikan sih ya. Benar, perubahan benar. perubahan dari anak-anaknya itu.
Tapi yang kita rasain sih mereka jadi lebih semangat belajar sih ke sekolah sih. Iya, ke karena, sekolah. Karena ada kita. Gitu. Iya, Jadi mereka kerasa loh. Iya, kerasa ya. Mereka Dari awal tuh beda banget kan? dari awal tuh kan awal kita ketemu tuh mereka masih kayak apa sih Iya, gitu ya, masih kayak gitu, masih malu-malu juga kan, kayak apain kakak-kakak gitu ya. Terus makin lama udah makin kenal, Iya, makin dekat, makin kurang ajar ya. Nah, makin excited Makin gitu, senang excited. gitu. Yes, benar. Jadi kita juga seneng gitu ngajarinnya karena kita ngerasa ayo kita bareng-bareng di sini, nggak Bareng-bareng. apa-apa belajar gitu. Dan mereka juga jadi kita anggapnya tuh main tuh belajar Iya, gitu. jadi Kita tuh motivasinya tumbuh gitu. jadi kita ya. seakan-akan kita ngajak main padahal sebenarnya kita sambil ngajarin gitu. Cuma ya udah main gitu loh, karena kan yang penting kita bareng nih gitu. Terus Iya, emang seru. mainnya itu emang dibuat seedukatif mungkin. Iya gitu. betul. Jadi kita kalau main tuh kita bawa kayak papan juga, papan tulis. Kita nyediain papan tulis, kita spidol terus kita sambil gambar-gambar, Iya, sambil bikin kata-kata, nulis eksplorasi huruf, lah, terus kita eksplorasi. kayak bikin apa ya, minta bikin surat-surat juga Iya, kayak supaya mereka belajar nulis, merangkai kata atau gitu. mengeluarkan isi hati mereka gitu. Jadi kita suka banget kayak nyuruh-nyuruh mereka untuk ayo coba belajar bikin ini surat yuk, belajar bikin ini yuk, bacaan kayak gitu. Bikin puisi juga Iya, pernah gak sih bikin puisi? Benar. Gitu, jadi emang seru sih. Ya mungkin ya balik lagi ya karena kurangnya eksplorasi dari ya mungkin dari gurunya sendiri. Ya kita juga mendalahkan gurunya Iya ya. benar-benar. Tapi Kan soalnya guru-guru di sana juga kan based on buku ya. ya based on Sementara kan kita kan dari mana aja nih, karena kan Iya. kita anak Gen Z ya gitu kayak Iya. kita tahu nih ada metode-metode ini kita pakai di Yes, situ benar. gitu, dan menurut mereka jadinya seru gitu kan, orang mereka nggak pernah nyobain itu kan hal-hal itu, atau mungkin dari HP ada yang games kayak gimana Iya, atau pelajaran kayak iya, apa benar, gitu kayak kan, gitu. mereka yang baru tahu oh ada yang kayak gini ya belajar ya, oh belajar tuh bisa seseru ini ya gitu. Itu sih yang kita juga jadi mereka excited, kita juga Yes. lagi excited ngasih Iya. taunya Dan gitu. kita tuh juga gua nggak tahu ya, kalian juga merasa nggak sih kalian semenjak ikut program itu kita jadi cari tahu juga nih metode bener pembelajaran lah, jadi yang belajar cocok juga di mana ya kan kita jadi belajar jadi juga kan. iya. Iya, jadi secara tidak langsung kita kayak belajar mata kuliah baru gak sih? Iya kan? Kita jadi kayak oh iya ternyata ada metode kayak Kayaknya gini emang loh. guru gitu nggak sih? Iya, Semua guru tuh self-exploration. akan selalu jadi belajar juga Belajar. untuk dirinya Bener. sendiri gitu. Bener. Nggak akan berhenti untuk belajar sih Mm-mm. namanya seorang guru. Setuju banget. Ya, itu kali ya yang bisa Ya, kita bagikan. Iya seru banget sih. Seru Seru banget. Tapi kalian kalau mau disuruh lagi mau nggak? mau, gue mau jujur. Gue jujur mau. Seru sih. Gua kayak buat liburan aja deh. Liburan. Karena tempatnya bagus banget. Nah gini gua. tempat kita tuh Bagus untungnya banget. bagus banget. Jadi banget. gini, Bagus banget. ya mungkin memang pelosok, tapi di ujung itu benar-benar sungai yang Sungai bagus. bagus. Sungai bagus, terus Udaranya ada Kamar gitu ya. iya udaranya enak, Dan segar. enak. Kadang ada polusi Iya, ya, iya, ada bener, polusi. bener, Kayak bareng eceng gondok. Iya banyak sih Bareng eceng gondok. gondok. Terus jadi tuh ada batu gede banget. Jadi kita sering Setinggi main rumah. situ. Batunya setinggi rumah Iya, kan? batunya Setinggi setinggi rumah. rumah dan jadi Bahkan lebih tinggi ya. Ada batu yang lebih tinggi daripada rumah loh. iya. Dia kalau kita naik manjat-manjat itu. Oh, berarti rumahnya sebatu. Enggak. Dok. Enggak, Rumahnya tempat. rumahnya ukuran biasa. Kecil itu. Iya kan. Cuma Tapi itu ternyata bagus, bocah-bocah gitu. situ tuh sering naik situ. Terus kita pas Bang. turun bahaya. Terus kalian ikut Jadi naik. kita Ikut naik. Ini kayak bener seru banget. Iya, terus kita naik ya. Seru juga ya. Iya, maksudnya. bener. Tapi kita juga ngeri-ngeri kan. Maksudnya kan kita ada Baru tanggung- ya. tanggung jawab juga kan kalau Bener. misalnya mereka kenapa-napa kan kita dong, karena kan kita benar. itu orang dewasanya gitu loh. Jadi Bener. kita selalu main sama mereka sambil ngemantau juga supaya nggak berlebihan juga, kan takut kenapa-kenapa juga sama merekanya. Yes. Terus ini ya yang gue lihat karena banyak eceng gondok itu, Bob. Jadi waktu itu sempat ada nelayan yang terjebak eceng gondok nggak sih? Bener. Iya. Iya, jadi Gimana tuh? eceng gondok padet banget. Tapi emang eceng gondok tuh padet sih. Padet, Memang. Kalau padet apa? Itu banyak banget. Terus sampai dia tuh nggak bisa ngegerakin perahunya sampai beberapa jam gitu loh. Iya, jadi sampai heboh ya. Iya, heboh heboh banget, sekali. Jadi heboh situ banget. FYI aja kalau terjadi sesuatu itu Pasti heboh hebohnya ya. tuh cepet Satu banget. kampung Iya, langsung sedetik tahu. kemudian tuh semua kampung tahu gitu. Tahu, ya. langsung tahu bener-bener. Terus pertanyaan gue gimana nasib nelayan itu sekarang tuh? Nah, jadi mungkin itu juga dipengaruhi sama alam ya, gue juga kurang riset nih. Jadi ya kalau pagi itu agak melebar tuh Oke. eceng gondoknya. Cuman kalau malam itu memang
ini ya kumpul Film semua padat gitu, ya. kumpul semua Jadi di dia situ. kejebak lama nggak usah berjam-jam Iya ya. berjam-jam. Kirain sampai sekarang kejebak. Enggak, Kabarnya gitu ya. Dia nggak kayak gitu kan, yang harus tunggu bantuan. Kalau Bener-bener. karena ya mau bantuin juga susah nggak sih? Bener-bener. Nerobos eceng gondok tuh susah. Iya benar, gitu. susah banget. Iya. Kita udah hampir mau makan eceng gondok ya. Iya. Karena itu susah banget dapat sayur dan Sayur. makanan. Jadi kita jangankan Alfamart, tukang sayur Iya, kita susah bergantung banget sama tukang sayur. Iya. Ya, sampai ada tukang sayur yang perahu nggak sih? Jadi kita Oh, tukang sayur pun iya. datangnya mungkin 3 hari atau 4 hari sekali. Jadi Iya, kita, bener. kita sehari itu langsung nyapin Nah, kayak buat ngeborong. iya ngeborong buat 3 hari ke depan gitu. Iya, bener. Ini kayak Dan itu kita patungan gitu. Patungan, Aduh, kita bener. sedih banget ya. Soalnya kan sebenarnya kita Patungan. waktu itu di provide uang sih sama Iya, Kemendikbud iya, kan. iya. Cuma dikasih berapa ya? Iya. Cuma kan tetap aja kita harus save money Iya, juga kan. save Jadi kita money. berusaha untuk sedikit-dikit mungkin ngeluarin. Jadi kita berpatungan. Kita bener-bener kayak beli sayur sop 1 plastik gitu tuh Iya. bisa buat 6 orang. Bayangin 6 Di dua orang. rumah tuh. Iya, dua rumah. Dua rumah. Karena kompornya cuma satu di tempatnya Iya, Shopee jadi doang. bener-bener kita gila ya Iya. makan cuma nasi, tahu, tempe, sayur Ini gitu udah hari-hari bersyukur udah. ya, udah bersyukur. Iya, jadi kita udah iya alhamdulillah. Jadi kita kadang kalau ngeliat ayam udah ayam. Iya, ya, barang mewah, Iya, barang mewah. makanan yang mewah kan. Terus udah kayak gitu, inilah kita akhirnya lagi ada event gitu kan, kita harus ke kota karena membutuhkan koneksi internet Iya, yang karena cepat. pagi-pagi juga Pagi-pagi, mulai acaranya. pagi-pagi jam Jadi kita 8. mau nggak mau dari subuh tuh udah Subuh, harus berangkat ke kota. berangkat. Udah kayak gitu, penerangannya tuh cuma dari HP. Jadi bayangin lu Gini? Iya. Iya. Enggak, jadi kan enggak. dia bawa motor. Gue yang bawa motor, dia Gue yang di belakang iya, pakai flash HP. pakai flash HP. Oh. Bahkan motor Matic Mio kecil gitu dah. Kecil. Kecil, Itu kecil tuh gitu. kalau pulang tuh kalau pergi tuh turunan tanjakan. Tanjakan. ya? Itu susah gitu. Oh. Terus udah kayak gitu udah bocor dong. Alhamdulillah udah keluar ini ya dusunnya gitu ya, Iya. dan udah nemuin jalan besar. Iya, motornya bocor bannya. Bocor. Ya Allah. Tapi ya pagi-pagi siapa sih yang buka Iya. gitu kan? Kita udah panik banget. Jadi kita lama tuh ban bocor, kita lama. masih ngendarin motor dengan ban bocor. Itu panik tuh udah. Sumpah. Mampus. Itu kan kalau itu peleknya takutnya ini ya Bener. patah atau penyok Iya, gitu kan. kelamaan. Terus akhirnya alhamdulillahirobbilalamin ada yang buka pagi-pagi itu. Dan untungnya kita berangkat pagi subuh banget. Jadi masih punya waktu. Punya spare waktu dan itu benar-benar chaos banget sih. Itu Iya one sih. lifetime Tapi gue penasaran experience. satu hal deh. Kenapa? Di situ kan katanya banyak orang yang masih nggak tahu kuliah ya. Iya. Universitas paling dekat dari situ tuh apa ya? Universitas paling dekat apa ya, Mia? Ada lagi Ada. Purwakarta lah yang Purwakarta. Purwakarta Ada kayaknya ada, cuman kita nggak tahu ya. Cuman kita nggak tahu. Deh, Gal. Ya cuman di kota pasti Iya di kota pasti, dan itu juga kotanya 2 jam kan. 2 jam Jadi dari enggak. dari rumah itu. Jam 4 ya kan mereka kalau misalnya pengen. Iya. Ampun. Ya Allah nggak ngerti lagi deh waktu itu gimana se-struggle apa kita menjalani Udah kehidupan struggle banget, cuman kuliah. seru sih dan banyak banget Seru, pengalamannya ya. diambil. Seru. Iya, kalau lu sendiri lu mau ngulangin nggak? Enggak deh. Enggak, tapi itu menurut gue pengalaman yang mungkin harus dicobain. Iya. Tapi yaudah cobain aja. Hanya sekedar coba lah ya. Bukan yang terus-terusan gitu, tapi kalau dicobain worth it. Worth it. Dan itu satu pengalaman yang menurut gue paling berharga sih di hidup gue. Iya. Kayak ya udah itu benar-benar pengalaman yang berharga banget. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil lagi. Iya betul banget. Dari situ 3 bulan di 3 bulan. Angka Padahal cuma Berantah. 3 bulan ya. Di Tiga Angka bulan, tapi Berantah. itu Dan bahkan bisa. kita waktu itu ada yang ketemu puasa kan, jadi Iya. itu kerasa banget Iya, sih puasa. bener. Puasa kita Puasa. ngajar dari pagi terus Lemas. pulang. Dan kita tuh kalau udah pulang dari sekolah tuh nggak akan bisa istirahat, pasti Iya, anak gitu anak-anak tuh nyamperin ke datang, rumah kita, datang nyamperin ke kan. rumah kita, kayak Ada kakak aja. main, Iya. kakak main. Kayak bener-bener Diajak itu explore gitu, Explore, selalu tapi ada aja. alamnya emang bagus banget. Iya, jadi tuh. kadang memang kita diajak healing kayak lah, healing. lapangannya lah, ada mereka main bola, ada Bener. mereka jalan-jalan ke ada sungai-sungai gitu. Bener. Jadi banyak banget bagus sih pemandangannya. banget, Jadi itu yang bagus bikin kita banget. bisa healing sih ya. Iya, Yang bikin kita seru banget ya. kalau nggak ada itu mungkin lebih stres deh. Lebih stres. Kayaknya itu yang bikin kita nggak stres di sana tuh karena pemandangannya bagus, banyak tempat-tempat bagus. Jadi senang sih ada stress reliefnya Iya, gitu. serius bener. Oke, jadi itu pengalaman kita yang bisa dibagikan ke teman-teman semua dalam rangka memperingati Hari Anak, Yes. Hari Anak Nasional. Dengan harapan kita semoga berharap anak-anak sekarang Indonesia ini lebih mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak, Amin. ya sih, guru-gurunya juga Lebih lebih sejahtera. sejahtera, Bener. dan juga fasilitas sekolah, kuliah lebih Yes, mudah, lebih lebih accessible, gampang, bener. tuh. Kalau sendiri Bob, pesan penutupnya?
Nggak ada. Oke, karena udah dirangkum sama Xiaomi, jadi kita akhiri podcast hari ini dengan Yeay, hamdalah. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita